Apa benar dolar tidak berpengaruh bagi masyarakat desa? Karena boro-boro pegang dolar. Pegang rupiah aja kadang masih pas-pasan. Katanya, warga desa tidak menggunakan dolar. Terdengar masuk akal. Dan memang, banyak masyarakat desa tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar. Kenyataannya, saat rupiah melemah, dampaknya tetap sampai ke desa. Harga pupuk bisa naik, BBM ikut terdorong, pakan ternak dan kebutuhan pokok perlahan makin mahal. Karena meskipun transaksi sehari-hari memakai rupiah, banyak barang dan bahan baku tetap bergantung pada impor dan nilai tukar dolar. Jadi, walaupun tidak pernah memegang dolar, masyarakat tetap bisa merasakan dampaknya lewat biaya hidup yang ikut naik. Dan efeknya bukan cuma soal harga barang di pasar. Petani misalnya, mereka mungkin tidak peduli dengan grafik kurs dolar di televisi. Tapi ketika harga pupuk naik, biaya tanam ikut berubah. Modal bertani jadi lebih besar, sementara hasil panen belum tentu ikut naik. Peternak juga merasakan hal yang sama. Harga pakan perlahan naik karena bahan bakunya banyak yang terhubung dengan pasar global. Ketika biaya produksi naik, keuntungan mereka makin tipis. Begitu juga pedagang kecil di desa. Barang dari distributor datang dengan harga baru. Mau tidak mau mereka harus menaikkan harga jual, walaupun pembeli mulai mengurangi belanja. Dan inilah yang sering tidak terlihat. Pelemahan rupiah bukan cuma urusan angka ekonomi, tapi bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat kecil. Mulai dari ongkos transportasi, harga minyak goreng, beras, telur, sampai biaya kebutuhan rumah tangga lainnya. Kadang kenaikannya tidak terasa dalam satu hari, tapi perlahan, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, uang yang dulu cukup untuk kebutuhan seminggu, sekarang terasa cepat habis. Yang dulu masih bisa menabung sedikit, sekarang habis hanya untuk kebutuhan pokok. Yang dulu bisa membeli pupuk sesuai kebutuhan, sekarang harus dikurangi. Dan kondisi seperti ini biasanya paling berat dirasakan oleh masyarakat dengan penghasilan harian. Karena ketika harga terus naik, sementara pendapatan tetap, daya beli masyarakat otomatis menurun. Inilah kenapa nilai tukar rupiah sebenarnya penting untuk semua orang. Bahkan untuk masyarakat yang tidak pernah menyentuh dolar sekalipun. Karena di era sekarang, ekonomi desa dan ekonomi global sudah saling terhubung. Apa yang terjadi pada kurs mata uang, harga minyak dunia, atau biaya impor, pada akhirnya bisa sampai ke pasar kecil di desa. Bisa sampai ke sawah, bisa sampai ke kandang ternak, bahkan bisa sampai ke meja makan masyarakat. Dan ketika rupiah melemah terus-menerus, yang paling kuat bertahan biasanya bukan yang paling kaya, tapi masyarakat kecil yang sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Begitu juga peternak. Mulai mencari pakan alternatif dari lingkungan sekitar bisa menjadi solusi untuk menekan biaya produksi. Daun-daunan, fermentasi pakan, atau pemanfaatan limbah pertanian perlahan mulai menjadi pilihan yang lebih masuk akal dibanding terus bergantung pada bahan mahal. Selain itu, masyarakat desa juga perlu mulai memperkuat ketahanan pangan keluarga. Jangan hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Kalau punya lahan kecil, manfaatkan untuk tanaman pangan sederhana. Cabai, sayuran, singkong, atau kebutuhan dapur lainnya. Karena di saat harga pasar naik, setidaknya ada kebutuhan rumah tangga yang masih bisa dipenuhi sendiri. Dan yang tidak kalah penting, masyarakat harus mulai lebih bijak dalam mengatur pengeluaran. Karena dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, menjaga arus keuangan rumah tangga menjadi sangat penting. Kurangi pengeluaran yang tidak mendesak, utamakan kebutuhan pokok, dan mulai membangun kebiasaan menyimpan hasil panen atau keuntungan usaha sedikit demi sedikit. Memang tidak mudah, tapi sejarah menunjukkan masyarakat desa sebenarnya punya kekuatan besar untuk bertahan dalam kondisi sulit. Karena mereka terbiasa hidup mandiri, terbiasa memanfaatkan alam sekitar,
dan terbiasa saling membantu antar warga. Karena pada akhirnya, kekuatan desa bukan cuma soal bertahan hidup, tapi tentang bagaimana masyarakatnya mampu terus bangkit di tengah keadaan sesulit apapun. Dan mungkin hari ini kita sadar, pelemahan rupiah bukan cuma urusan pemerintah atau orang-orang di kota besar, tapi juga tentang petani, peternak, nelayan, dan masyarakat desa yang setiap hari menjaga pangan negeri ini tetap ada. Kalau menurut kamu, apakah masyarakat desa benar-benar tidak terdampak oleh dolar dan pelemahan rupiah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe GoKomodo Indonesia untuk konten seputar pertanian, peternakan, ekonomi desa, dan fakta-fakta menarik lainnya dari dunia pangan Indonesia.